Bab 46 Dua Utun. Aku tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi aku yakin rencana Allah luar biasa. Fatimah Az-Zahra. Menjalankan sholat malam bukanlah hal baru untuk Fatimah. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, matanya enggan untuk dipejamkan. Biasa tidur dalam pelukan sang suami adalah tempat ternyaman. Tapi tidak untuk malam ini, ditatapnya wajah teduh sang suami. Lelaki yang menghalalkannya 15 bulan lalu saat dirinya dalam keadaan antara hidup dan mati. Saat semua kehilangan harapan, tapi tidak untuk lelaki ini. Tepat 1 Syawal dengan perjuangan Alfian yang terberat, antara melepas dan ingin bertahan. Kuasa Allah tak ada yang bisa melawan, jika Sang Khalik telah berkata, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Fatimah membuka matanya kembali tepat di 1 Syawal, dan perjuangan kan bidak berhenti di situ, kesabaran mereka terus diuji, Allah sedang mengajarkan kesabaran yang sesungguhnya untuk mereka. Dikecupnya kening sang suami, lalu melepaskan diri dari pelukan sang suami, guling sebagai penggantinya. Menuju kamar mandi untuk berwudu. Selesai berwudu dibentangnya sajadah, dikenakannya mukena. Dengan niat yang tak kalah khusus, sholat sunnah tahajud 4 rakaat menjadi pilihan. Bermunajat kepada Allah, memohon kebaikan dari Sang Maha Baik, memohon kekuatan dari Sang Maha Perkasa. Memohon pertolongan dari Sang Maha Menolong. Selesai dengan curahan hatinya, Fatimah beranjak membuka laci nakasnya, ada 1 bungkus berwarna biru bertulisan sensitif yang masih tersegel. Tangannya ingin meraih tapi kembali ditariknya. Ada rasa ragu dan juga takut. Terdiam sejenak sembari memejamkan mata dengan menarik napas pelan namun cukup panjang, lalu lepaskannya, perlahan dibukanya kembali mata itu. Diraihnya bungku biru itu, bismillah, lalu berlalu menuju kamar mandi dengan jantung yang berdebar tak karuan. Melakukan sesuai petunjuk, Fatimah duduk termenung di atas klos, hati yang tak karuan dengan debaran jantung yang sangat kuat. Matanya kembali terpejam dengan tangan kanan memegang benda berwarna putih biru. 1 garis, 2 garis, 1 garis, 2 garis, gumannya, perlahan dibukanya matanya dengan sangat perlahan, debaran jantungnya semakin tidak karuan. Saat matanya terbuka, matanya menatap benda putih biru itu dengan mata yang sedikit melotot, air matanya mengalir deras, bibirnya gemetar, tak sanggup berkata-kata. Sungguh pemandangan yang tak pernah dia duga. 2 garis merah, ya 2 garis merah yang terpampang jelas di benda berwarna putih biru itu, air matanya mengalir deras, ingin berlari tapi kakinya gemetar. Tiba-tiba suara pintu kamar mandi diketok. Sayang, di dalam, terdengar suara Alfian memanggilnya, dengan cepat dihapusnya air mata itu, menguatkan diri untuk bangun dari posisi duduknya. Berjalan perlahan lalu dibukanya pintu dengan perlahan. Alfian dapat melihat Fatimah baru saja menangis, karena nampak dari sudut matanya yang masih basah serta hidupnya yang masih merah. Hei, sayang kamu nangis. Fatimah masih terdiam, dan itu membuat Alfian merangkul ia dan membawanya duduk di ranjang. Sayang kenapa? Ada yang sakit? Fatimah menggeleng. Terus kenapa? Hubi bangun kamu udah nggak ada di samping Hubi. Masih tak ada jawaban, Fatimah malah memeluk Alfian erat, dengan menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami, menangis sesenggukan, dan membuat Alfian semakin khawatir. Fatimah gak pernah seperti itu, terakhir kali saat dokter memintanya untuk memindah kehamilannya. Alfian memilih mengelus puncak kepala sang istri, memberi sedikit energi, menangislah, tapi setelah itu ceritakan. Bi, panggilnya dengan nada gemetar. Iya, kenapa? Kepalanya sakit. Fatimah menggeleng, direnggangkannya pelukannya tapi posisi tangan masih di belakang punggung Alfian, ditariknya tangan kanannya perlahan. Ada apa? Tanya Alfian dengan wajah yang sangat khawatir. Tangan Fatimah masih menggenggam benda putih biru itu, lalu perlahan dibukanya di hadapan Alfian. Alfian benar-benar bingung apa yang terjadi, tapi saat melihat benda putih biru itu, dan Fatimah memberikan kepadanya. Alfian meraih benda putih biru itu, masih dengan rasa-rasa bingungnya, lalu Fatimah menunjuk tepat di 2 garis berwarna merah itu. Kini mata Alfian yang terbelalak melihatnya, ada rasa tak percaya, lalu tertawa kecil tapi ada air mata yang mengalir tanpa dia undang. Sayang ini beneran, tanyanya tak percaya. Fa yang mau tanya, ini beneran kan, bukan mimpi. Alfian memeluk Fatimah tiba-tiba dan pelukan itu sangat erat. Bi, sesak, Alfian pun melepaskan pelukannya. Dihujaninya wajah Fatimah dengan ciuman, tak tersisa sedikit yang tak dia cium, air mata keduanya sama-sama mengalir. Rasa syukur tak henti mereka ucap sekalipun hanya dalam hati, karena semua ini membuat mereka pun sulit untuk berkata-kata. Berkali mereka lihat hasil yang tertera di benda itu, dan membuat mereka tertawa kecil, walau kadang tawa mereka tak bersuara. Terima kasih, sudah selalu sabar berjuang bersama, ujar Fatimah. Hubi yang makasih, karena sayang udah begitu sabar dan kuat, sambil mencium kening Fatimah dan tangan kanannya mengelus perut Fatimah. Tak lama kemudian azan subuh berkumandang. Kita subuh, besok pagi kita berikan kabar bahagia ini, dan kita lanjut cek ke dokter kandungan, ujar Alfian sambil menghapus sisa air mata yang masih mengalir di pipi Fatimah. Fatimah mengagukan. Sayang, kamu gak apa-apa kan, ada yang sakit, kepalanya pusing. Bahagia campur cemas yang melanda, karena bagaimana keadaan Fatimah belum sepenuhnya pulih. Fatimah menggeleng. Aku baik, aku oke, sangat oke, Fatimah meyakinkan, bagian rasa sakit apapun nanti yang akan dia terima, dia akan sekuat mungkin berjuang hingga akhir. Mereka pun melaksanakan sholat subuh berjamaah, doa serta syukur tak henti mereka ucapkan, dan lagi-lagi membuat air mata mereka mengalir, kabar kehamilan Fatimah sudah diketahui seluruh keluarga besar, begitu banyak doa,
sejujurnya ada rasa khawatir dan juga bahagia. Dr. Melanie, dokter spesialis kandungan yang baru saja bergabung di RSH, yang kini menjadi dokter yang akan setia menjadi tempat konsultasi untuk Fatimah dan Alfian. Mewanti agar Fatimah jangan stres, karena stres bisa memicu traumatik, apalagi hormon wanita mengandung itu tidak bisa ditebak. Alfian juga harus ekstra sabar. Keputusan untuk mencapai titik ini tidaklah mudah. Flashback on. Fatimah berdiri tepat di hadapan Alfian, sedangkan Alfian duduk di tepi ranjang. Tapi sayang, Hubi cuma gak mau. Gak mau apa Bi? Gak mau terjadi sesuatu sama Fa. Mana semangat juang laki-laki yang nekat menghalalkan aku di saat dokter saja sudah pasrah dengan kondisiku saat itu. Potong Fatimah sambil memangku wajah sang suami dengan kedua tangannya. Mana laki-laki yang terus berjuang di saat abi saya juga pasrah, dan meminta untuk mengikhlaskanku, di mana laki-laki itu Bi? Tanya Fatimah dengan mata mereka yang saling menatap. Fatimah kekeh untuk tidak menunda, Fatimah ingin berjuang, sekalipun harus merangkak, bahkan mungkin harus ngesot untuk mencapai tujuannya. Alfian terdiam mendengar pertanyaan itu, sejak menikah baru kali ini melihat Fatimah sangat kekeh dengan pendirian. Fatimah adalah seorang istri yang tahu, bahwa tidak boleh meninggikan suaranya kepada suami. Pertanyaan demi pertanyaan tetap Fatimah sampaikan dengan lembut, namun mampu membuat Alfian teriris. Bi, izinkan aku berjuang, apakah Hubi sudah tidak percaya dengan pertolongan Allah? Alfian terdiam sembari mengatur napasnya. Aku hanya takut, lirihnya sesaat sembari memeluk tubuh ramping sang istri, dan kini kepala Alfian tepat berada di perut Fatimah. Aku yakin akan pertolongan Allah, seperti saat dirimu yakin untuk menghalalkanku, seperti saat dirimu yakin untuk memperjuangkanku di saat detak jantung ini mulai melemah, ujar Fatimah masih dengan menatap dinding kamar. Alfian tak menjawab, lebih memilih memeluk Fatimah, cukup lama mereka dalam posisi ini dan saling diam. Baiklah, bismillah, lirih Alfian, dan ucapan Alfian membuatnya melepas tangan Alfian yang melingkar di pinggangnya, dan kini Fatimah berjongkok di hadapan Alfian. Serius kan? Iya, bismillah. Asteris, asteris, asteris. Flashback off. Dihitung dari fase menstruasi kehamilan Fatimah menginjak 5 minggu, Fatimah baru melakukan tes saja, belum melaksanakan USG, dia ingin melakukan USG setelah genap 8 minggu. Bunda juga lebih banyak di rumah, karena ingin menemani sang menantu dan sang calon cucu. Hubi berangkat ya, baik-baik di rumah, ujar Alfian sambil mencium kening Fatimah, lalu beralih mencium ke perut, utunnya Abi, juga baik-baik ya. Melepas kepergian sang suami untuk mengemban kewajiban di luar sana, mencari nafkah, yang insya Allah bernilai ibadah. Bismillah, lelahmu menjadi lilah, lirih Fatimah di saat Alfian telah melakukan mobilnya menuju RSH. Usia kandungan Fatimah dan Bunga kurang lebih selisih 3 bulan lebih, jika Bunga mengalami mabuk berat, Bunga morning sickness. Berbeda dengan Fatimah untuk nafsu makan malah bertambah, selama dia tidak mencium aroma bawang yang menyengat, maka makanan itu akan nyaman dia telan, tapi bila tercium bau bawang, jangan ditanya, dia akan langsung mengeluarkan apa yang dia makan. Jadi selama hamil ini Fatimah jauh dari dapur, dan Bunda tidak keberatan, bahkan Bunda rajin bertanya makanan apa yang Fatimah inginkan. Jika di rumah tak banyak kemauan, tapi jika sudah keluar rumah, jangan ditanya, penjual pinggir jalan adalah tujuan utama. Alfian sempat melarang, tapi ingat pesan Dr. Melanie, jangan sampai tertekan, sejauh ini tidak ada larangan untuk makanan, selama bukan yang memicu kontraksi. Asteris, asteris, asteris. Usia kandungan Fatimah sudah genap 8 minggu dan hari ini jadwal untuk Fatimah check up. Wah, seperti Bu Fatimah cukup lahap ya makanya. Iya dok, selama gak tercium aroma bawang. Mari Bu berbaring. Fatimah berbaring di atas ranjang pasien yang tersedia, ada Alfian di sisi kiri, dan dengan bantuan suster yang mengoleskan gel di atas perut Fatimah. Bismillah, ujar Dr. Melanie dan Fatimah menggenggam tangan Alfian erat. Dr. Melanie memutarkan alat yang sudah menempel pada perut Fatimah. Dr. Melanie tersenyum sumringah, menekan tombol hanya ada di keyboard, dan itu membuat gambar yang ada di monitor terprint. Gimana dok? Tanya Alfian. Masya Allah, sungguh maha besar Allah, saya sudah mendengar bagaimana perjalanan Dr. Alfian dan Ibu Fatimah, dan itu membuat saya terharu, dan hari ini saya benar-benar terharu. Maksud dokter? Tanya Fatimah penasaran. Dr. Melanie menunjuk ke arah monitor, ada 2 kantung di dalam rahim ibu, menunjuk satu persatu gambar yang tertera di monitor. Maksud dokter? Tanya Alfian. Allah hadiah bayi kembar sekaligus untuk Dr. Alfian. Allahu Akbar, Alfian langsung sujud syukur dan lalu mencium kening Fatimah dengan air mata yang menetes, begitupun Fatimah, air matanya tak dapat dibendung, ditatapnya layar monitor itu. Fatimah dan Alfian setelah mengharu biru, mereka lalu duduk di depan Dr. Melanie. Pantas lebih nampak perutnya ya dok? Iya bu, dan ibu harus ekstra ya, benar dijaga. Semua baik kan dok? Dari pemeriksaan tadi semua baik sampai proses persalinan nanti, dan ingat jangan stres ya, ini ada vitamin, jangan lupa diminum. Tapi dok, kami tidak ada keturunan kembar, ujar Alfian. Kalau Allah berkehendak, kita bisa apa dokter? Alfian dan Fatimah selesai check up pun langsung menuju parkiran untuk mengantarkan Fatimah pulang. Nanti aja pulangnya, bareng Hubi, biar gak bolak-balik. Langsung aja, Hubi gak mau nanti sayang kelelahan. Fa baik, Bi, manut, sambil memasang safety belt Fatimah, ingat ada 2 utun yang harus kita jaga, dan juga umahnya harus dijaga ekstra.
Fatimah hanya bisa menurut, agak posesif sih, tapi Fatimah tahu itu semua karena sang suami menyayanginya dan calon anak mereka. Ya ada 2 utun yang bersemayam di rahimnya. Sungguh bonus dari Allah, inikah buah kesabaran itu. Tapi perjuangan mereka baru akan dimulai, perjalanan masih panjang, berdoa Allah berikan kesehatan, keselamatan untuk sang ibu dan calon bayinya.